Ya, ini berarti ada gangguan ini. Saya ulangi lagi dari awal ya. Ini tampaknya. Oke, sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa definisi dari apa namanya, evangelium adalah kabar baik. Jadi kabar baik tentang siapa? Itu kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kabar baik tentang Yesus Kristus, maka yang diberitakan itu ialah tentang kehidupan Yesus. Jadi Injil itu berbicara kabar yang membahas tentang Yesus. Nah ini. Jadi nanti kalau dikatakan Injil, kita sedang berbicara tentang kehidupan Yesus. Kabar baik tentang kehidupan Yesus. Nah Injil itu ditulis oleh 4 orang. Nah makanya nanti ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ada keempat Injil. Di luar yang 4 ini, kita tidak mengakui Injil. Walau ada kadang-kadang di luar sana disebut dengan Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria. Itu adalah kitab-kitab Injil yang tidak masuk kanon. Yang dulu pada abad ketiga, abad kedua, ketiga itu tidak diterima sebagai pengajaran yang berkaitan dengan Yesus. Bahkan ada lagi yang lebih radikal kan, Injil Barnabas yang mencoba mengganggu kekristenan waktu itu. Padahal setelah ditelisik, Injil Barnabas itu kan bukan Injil yang ditulis oleh para murid. Jadi hanya 4 Injil yang kita terima sebagai kanon. Dan disitulah nanti kabar baik tentang Yesus itu ditulis. Dan keempat Injil itu penulisnya mengakui bahwa Yesuslah Tuhan, Anak Allah dan Mesias yang dijanjikan dalam PL dan telah mengubah umat manusia menjadi ciptaan baru. Nah ini definisi. Jadi evangelium itu adalah kabar baik. Jadi jangan salah dimengerti nanti evangelium itu hanyalah sebatas khotbah. Walaupun saya katakan tadi ada orang yang menganggap bahwa evangelium itu adalah khotbah. Sehingga di almanak Susukara dibuat nanti di situ F dan ada juga F. Nah ini yang saya katakan tadi, saya salah guna, salah memahami. Evangelium itu jadi semua disebut khotbah, epistel itu semua surat Paulus. Padahal epistel definisinya sendiri adalah surat Paulus. Kalau dikatakan epistel dari kitab Roma, oke lah, benar. Tapi kalau dikatakan epistel dari kitab Obaja atau kitab Daniel atau Mazmur, itu kan tidak pas. Nah, jadi kalau pemakaian seperti ini, khususnya di gereja kami, di KPA, ini tidak digunakan lagi. Langsung aja khotbah atau bacaan Alkitab. Nah, itu. Jadi nanti begitu apanya. Oke, ini definisinya. Nah, sekarang isi kitab-kitab Injil. Dari maksud yang disebutkan oleh masing-masing penulis,
kitab-kitab Injil dapat ditarik kesimpulan bahwa kitab-kitab Injil mempunyai implikasi. Apa itu? Yang pertama, kitab-kitab Injil bukanlah kitab-kitab yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan nanti kalian anggap bahwa yang menulis kitab Injil itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi yang menulis kitab Injil itu ialah murid dan pengikutnya. Jadi ada murid, ada pengikutnya. Nah, jadi tidak semua murid menulis Injil itu. Matius mungkin itu benar bahwa dia penulis Matius dan murid Yesus. Tapi kalau Lukas itu bukan murid Yesus, tapi pengikut Yesus. Yohanes itu murid Yesus. Dia menulis Injil. Markus bukan. Dia pengikut Yesus. Nah, jadi yang menulis itu bukan Yesus, tetapi murid dan pengikutnya. Nah itu ya. Kemudian kitab Injil bukanlah kitab yang berisikan biografi lengkap Tuhan Yesus. Jadi nanti jangan anggap bahwa semua tetek bengek kehidupan Yesus ditulis dalam kitab keempat Injil itu. Tidak. Nanti dia ada melompat. Dia lahir 8 hari disunat, langsung melompat nanti 12 tahun ke sinagoge, lalu melompat lagi 30 tahun dia melayani. Lalu 33 tahun dia di Golgota mati. Nah, jadi kalau semua ditulis nanti masa kanak-kanaknya di mana? Lalu masa remajanya bagaimana? Kan bisa tidak cukup kertas menulis kalau itu biografi. Padahal pasal-pasal dari Injil itu tidak banyak, tidak tebal. Kalau kalian bisa lihat misalnya autobiografi seseorang, itu bisa ratusan halaman ya. Tapi Injil ya ada 24 pasal, ada yang 28 pasal, ada yang 16. Jadi itu tidak tebal. Karena mereka bukan menulis biografi lengkap Tuhan Yesus. Tetapi yang mereka tulis ialah kisah selektif. Nah ini, jadi ada kisah-kisah Yesus yang bersama murid dan pengikutnya. Banyak sekali kisah-kisah itu, tetapi itu diseleksi oleh penulis. Tidak semua cerita, dia main kelereng mungkin, dia main main petak umpet, nggak ditulis karena tidak menginspirasi misalnya. Makanya ada kisah-kisah selektif tentang kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus selama 3 tahun saja. Jadi mulai lahir, kemudian 12 tahun, lalu dia melayani, mulai. Setelah dia dibaptis, mulailah dia melayani. Paling fokus yang 3 tahun itu. Setelah dia dibaptis, mulailah dia mengajar, mulai dia berkhotbah, mulai dia menyembuhkan, sampai nanti pada penyalipannya di Golgota dan akhirnya dia bangkit naik ke surga. Nah inilah pemberitaan selektif itu. Masa kanak-kanak dan remaja sama sekali tidak dicatat banyak. Nah itu nanti ada kita lihat di kitab-kitab lain itu yang disebut oleh Deuterokanonika oleh Katolik, yang saya katakan di Perjanjian Lama itu kemarin, bahwa di situ ada kisah-kisah Yesus yang tidak dimuat dalam kitab Injil. Ada di situ kisah-kisah. Tapi di situ pun tidak begitu banyak. Nah itu. Kemudian isi pemberitaan kitab-kitab Injil berhubungan erat dengan teologi sang penulis. Jadi penulis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berkaitan dengan paham teologi yang ditulis mereka. Dan juga
berkaitan dengan konteks yang mereka hadapi. Ada yang konteksnya dia adalah orang Yahudi, konteksnya dia ada menghadapi orang Helenis, dia menghadapi orang Romawi, itu tergantung tulisannya. Misalnya kalau Yohanes itu menghadapi orang-orang filsuf, maka kalau kalian membaca Injil Yohanes itu banyak filsafat yang terlihat di sana. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan Allah bersama-sama dengan kita. Jadi itu filsafat. Itu harus kita mengerti dari sudut pandang filsafat. Tapi kalau Matius, dia langsung memulai dari silsilah Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Mulai dari Adam, Abraham, sampai nanti kepada kisah kelahiran Yesus. Jadi ini, jadi Matius, Markus, Lukas itu dari bawah ke atas, bottom up. Kalau Yohanes dari atas ke bawah, top down. Jadi teologi penulis itu memengaruhi isi pemberitaannya. Nah, isi kitab-kitab Injil itu sesuai dengan tujuan masing-masing penulisnya. Sesuai dengan tujuan masing-masing penulisnya. Oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari secara seksama latar belakang penulisnya untuk mengerti isi Injil dengan tepat. Nah, misalnya Matius itu ditulis untuk orang Yahudi. Maka bagi Matius itu silsilah itu penting. Karena bagi orang Yahudi itu silsilah itu penting. Tapi Markus itu ditulis untuk orang Romawi, tentara Romawi. Maka pendek, dia Injilnya pendek, tidak panjang-panjang. Berbicara kepada tentara itu tidak perlu panjang-panjang, tetapi pendek-pendek. Lukas itu dokter, tabib. Maka dia menjelaskan Injilnya secara rinci, detail. Nah, sementara tadi Yohanes dia seorang filsuf. Dia menulis tulisannya untuk menghadapi kaum Stoa, Gnostik yang ahli-ahli filsuf. Nah, dia menulis itu. Nah, ini yang harus kalian lihat nanti dari keempat Injil itu. Nah, sekarang kita masuk pada Injil sinoptik. Keempat Injil itu selalu disebut dengan Injil sinoptik. Apa artinya sinoptik? Sinoptik artinya melihat dari sudut pandang yang sama. Jadi empat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, melihat dari sudut pandang yang sama tentang Yesus. Jadi mereka melihat Yesus itu dari sudut pandang Matius, dari sudut pandang Yohanes, dari sudut pandang Lukas, dari sudut pandang Markus. Yang mereka lihat itu apa? Tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Makanya nanti kalian akan bisa melihat ada perbedaan-perbedaan antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Matius diceritakan ini, di Lukas tidak diceritakan. Lukas menceritakan ini, di Markus tidak ditemukan. Yohanes memberitakan ini, di Matius tidak ditemukan. Karena apa? Dia kan menseleksi cerita-cerita selektif tadi tentang Yesus yang dia tahu. Atau bisa saja satu peristiwa, tapi beda ceritanya. Makanya orang-orang lain menyerang kekristenan dari situ. Berbeda beritanya, tapi satu peristiwa. Yesus memberi makan ada 5.000 orang. Tapi di sisi lain ada juga berita 4.000 orang. Nah, ini kan perbedaan-perbedaan. Nah, nanti itu akan kita lihat kalau kalian baca Injil itu secara detail, maka akan ada perbedaan-perbedaan antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, inilah disebut dengan Injil sinoptik. Jadi sinoptik itu Allah melihat dari sudut pandang yang sama. Dalam hal ini kitab Injil yang dimaksud ialah Injil Matius, Markus, dan Lukas.
Nah, sedangkan yang disebut sebagai masalah sinoptik adalah masalah yang muncul sehubungan dengan sumber apa yang dipakai oleh ketiga Injil. Apakah sumber yang dipakai sama? Kalau betul sama, mengapa mereka membuat 3 kesaksian yang berbeda? Jadi ada masalah sinoptik. Ya, masalah sinoptik itu apa? Soal sumber. Siapa yang lebih dulu ditulis? Matius berkata, aku yang lebih dulu. Ya kan? Matius itu mengatakan aku lebih dulu. Nah, Markus juga begitu, aku yang lebih dulu. Lalu bagaimana menyelesaikan itu? Kalau misalnya Matius mengatakan aku lebih dulu, lalu Markus bagaimana mengatakan aku lebih dulu? Nah, makanya kita akan mulai teliti. Apakah benar-benar Matius itu duluan? Apakah benar Markus itu duluan? Nah, kalau kita melihat jejak cerita yang disampaikan oleh Agustinus pada abad keempat, dia mengatakan bahwa Matius menulis lebih dulu. Nah, ini menurut si Agustinus pada abad keempat ya. Jadi yang duluan itu Matius, bukan Markus. Lalu Markus membuat ringkasannya. Dan Lukas menulis berdasarkan Matius dan Markus. Nah, inilah pendapat daripada Agustinus pada abad keempat. Nah, kalau kita terima pendapat Agustinus ini bahwa yang menulis lebih dulu itu adalah Matius, maka Markus itu meringkas, lalu Lukas itu mengambil materi dari Matius dan Markus sehingga panjang cerita Lukas, maka ini perlu dipertanyakan. Mengapa? Karena ada masalah yang timbul dengan pendapat Agustinus ini. Apa masalahnya? Markus tidak menulis inti pemberitaan dengan proporsional yang baik. Jadi kalau dikatakan oleh Agustinus tadi, kitab Markus itu adalah ringkasan dari kitab Matius, ternyata kitab Markus itu tidak menulis inti pemberitaan dan proporsional yang baik. Artinya dia tidak menulis ringkasan dari Matius. Injil Markus itu bukanlah ringkasan, karena dia tidak meringkas apa yang ditulis oleh Matius. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan oleh Markus memiliki kualitas yang lebih rendah daripada Matius dan Lukas. Mengapa lebih rendah? Karena dia kan ingin bicara pendek-pendek. Karena yang dia tuju adalah tentara Romawi. Kepada tentara itu kan bahasanya bahasa tentara pendek. Maka dia lebih rendah kualitasnya. Kalau Matius itu kan menghadapi orang Yahudi yang saklek, maka bahasanya tinggi. Kalau Lukas, dia menghadapi orang-orang Yunani, maka dia menulis dengan detail. Nah, jadi kualitas Markus itu lebih pada rendah. Bahkan terkesan dengan kalau kalian nanti baca kitab Markus ini lebih gerakan Pentakosta dia ya, lebih terbuka. Maka dia kalau di zaman sekarang sebenarnya kitab Markus itu seperti orang-orang karismatik tulisannya. Tapi kalau Matius Lukas itu ya seperti gereja-gereja arus utama, kira-kira begitu pemahamannya. Maka pendapat Agustinus ini tidak benar. Karena ternyata Markus tidaklah menulis ringkasan dari kitab Matius, dan bahasa Markus tidak sama dengan kualitas bahasa Matius. Ini pendapat Agustinus. Lalu ada pendapat yang mengatakan Markus itu lebih dulu ditulis daripada Matius. Nah, lebih banyak ahli kritik sastra Alkitab menerima pendapat bahwa Markus ditulis lebih dahulu dan menjadi sumber bagi Matius dan Lukas. Jadi pendapat ahli lebih banyak menerima Markus inilah yang ditulis lebih dahulu.
daripada Matius. Apa alasannya dari pemakaian kata-kata? Nah, bagaimana rupanya pemakaian kata-kata? Setengah kosakata yang dipakai oleh Markus, ini setengahnya, setengah kosakata yang dipakai oleh Markus terdapat dalam Matius, Lukas. Tetapi ada bagian yang sama yang hanya ada di Matius dan Lukas. Jadi kitab Matius itu mengutip banyak Markus. Sebaliknya juga Lukas mengutip banyak dari Markus. Sehingga kalau begitu, yang lebih dulu ditulis itu bukanlah Matius dan Lukas, tetapi Markus, karena Matius dan Lukas itu mengutip banyak dari kitab Markus. Nah, kita lihat misalnya urutannya. Urutannya kan Matius, Markus, dan Lukas. Memakai urutan peristiwa dan garis besar yang sama dalam penyusunan tulisannya. Tetapi isi, nah ini kita lihat isi ya, 606 ayat dari 661 ayat dalam Markus ada di Matius. Artinya apa? Matius mengutip Markus 606 ayat. Matius itu kan 1060 ayat. Tapi dia mengutip dari Markus ini sebanyak 606 ayat. Dan 350 ayat dari Markus ada di Lukas. Jadi Lukas pun mengutip dari Markus sebanyak 350 ayat. Lukas itu 1150 ayat. Dari 1150 ayat, 350 ayat dikutip oleh Lukas dari Markus. Nah, jadi kalau Matius dan Lukas dibandingkan, ada 250 ayat yang sama. Matius dan Markus itu dibandingkan mereka berdua, kitab Matius dan Markus, ada 250 ayat yang sama. Tetapi tidak ada dalam Markus. Jadi ada 250 ayat itu sama di Matius dan Matius dan Lukas, tetapi ayat itu tidak ada ditemukan dalam Markus. Nah, ini membuktikan bahwa yang lebih dulu itu ialah Markus. Karena kitab Matius 606 ayat dia mengutip dari Markus, Lukas 350 ayat dia kutip dari Markus. Berarti jelas Markus sudah lebih dulu ada daripada Matius. Nah, soal gaya bahasa, Markus memakai bahasa Yunani yang lebih rendah kualitasnya daripada Matius dan Lukas. Juga Markus memakai bahasa Aram di tulisannya. Jadi bahasa Aram ini adalah bahasa ibu dari Tuhan Yesus. Bahasa ibu Tuhan Yesus itu artinya bahasa sehari-hari Tuhan Yesus itu bahasa Aram. Dan Markus menggunakan bahasa Aram. Itu berarti dia lebih dekat dengan Yesus. Nah itu, jadi Akba itu kan bahasa Aram. Talitakum itu bahasa Aram. Nah, jadi dia gunakan bahasa-bahasa Aram. Dia apa? Rakbuni, kepala dia bahasa Aram yang digunakan oleh Markus. Banyak itu. Tapi Matius dan Lukas itu jarang menggunakan bahasa Aram. Nah, teori lain yang membuktikan bahwa Markus itu lebih dahulu adalah dengan membedakan sumber Injil sinoptik menjadi 4 sumber. Sumber pertama dalam penulisan Injil sinoptik itu ialah Markus. Nah, tulisan Markus itu ditulis di Roma pada tahun lebih kurang ini 60 Masehi. Itu sumber utama.
dari penulisan Injil-Injil tadi. Yang kedua, sumber yang digunakan untuk menulis Injil-Injil itu ialah quelle, Q. Quelle artinya sumber-sumber. Nah, tulisan Q ditulis di Antioquia lebih kurang ini tahun 50. Yang berisi kumpulan ajaran Yesus, sumber yang tidak digunakan oleh Markus, tapi digunakan oleh Matius dan Lukas. Jadi Matius dan Lukas menggunakan sumber ini, tapi Markus tidak menggunakan quelle. Nah, jadi sudah ada ya, Markus tadi sumber pertama, lalu quelle. Quelle itu digunakan oleh Matius dan Matius dan Lukas, sementara Markus tidak menggunakan quelle. Yang ketiga, sumber yang digunakan oleh penulis-penulis Injil sinoptik ialah M. M ini Matius, ditulis di Yerusalem tahun 65 Masehi. Berisi ajaran yang digunakan oleh Matius, tetapi tidak digunakan oleh Markus, dan juga tidak digunakan oleh Lukas. Jadi Markus dan Lukas tidak menggunakan sumber M. Itu berarti jelas Matius lebih dulu kan? Kalau tidak gunakan sumber M dalam karyanya. Lalu terakhir adalah sumber L. Tulisan L atau Lukas ditulis di Kaisarea tahun 60 Masehi. Berisi ajaran yang hanya digunakan oleh Lukas dan tidak digunakan oleh Markus maupun Matius. Jadi Matius dan Markus tidak menggunakan sumber L, tetapi mereka berdua menggunakan sumber Markus. Nah, jadi hasilnya begini. Mengapa itu kitab Markus lebih dahulu ditulis? Menurut D.F. B.E. Drewes, Matius memakai bahan Markus. Ya, kita lihat ya. Matius menggunakan bahan Markus, tambah quelle, tambah Matius. Berarti dia menggunakan sumber Markus, sumber quelle, dan sumber dirinya sendiri, M. Kemudian Matius, ya kita lihat ini, Matius terdiri dari 1060 ayat, memakai bahan kurang dari separuh, 47% berasal dari Markus. Nah, tidak jelas kan? Berarti yang pertama itu bukan Matius, karena Matius 47% menggunakan sumber-sumber Markus dalam tulisan Injil. Kurang dari 1/4 atau 23% dari sumber quelle. Dan sisanya 30% dari dirinya sendiri, dari Matius sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa sumber Markus menjadi sumber utama penulisan Matius, 47%. Nah, sekarang kita lihat Lukas. Lukas menggunakan bahan dari Markus, ditambah quelle, ditambah Lukas sendiri. Nah, ayat dalam kitab Lukas itu 1150 ayat. Lebih tebal dari Matius. Dan memakai bahan-bahan sebagai berikut. 28% itu berasal dari Markus. 28%. Kalau Matius tadi 47% ini. Kalau Lukas menggunakan Markus 28%. Dan 21% itu berasal dari sumber Q, dan 51% dari dirinya sendiri. Jadi Lukas itu lebih banyak mengambil data dari dirinya sendiri, dan yang kedua dari sumber Markus, dan yang ketiga dari sumber Q. Dari catatan ini sudah jelas bahwa sumber yang mereka gunakan berdua adalah dari Markus. Dengan demikian Markus adalah yang utama, yang pertama menulis. Nah, ini coba kita lihat perbandingan keempat Injil itu. Inkarnasi itu hanya ditulis oleh Yohanes. Karena ini bahasa
filosofi inkarnasi. Matius tidak menulis, Markus tidak menulis, Lukas juga tidak menulis, hanya di Yohanes. Kelahiran dan masa kecil Yesus itu hanya ditulis oleh Matius dan Lukas. Markus tidak menulis dan Yohanes. Yohanes Pembaptis itu sama-sama ditulis oleh mereka, 4 Injil ini. Pembaptisan Yesus itu hanya ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Karena Yohanes tidak melaporkan pembaptisan Yesus. Karena apa? Tadi saya katakan Matius, Markus, Lukas itu dari bawah, mulai lahir sampai nanti kepada puncak kenaikan. Kalau Yohanes menulis Yesus itu dari atas dulu. Pada mulanya adalah firman, nanti sampai pada manusianya. Jadi dari atas ke bawah. Maka Yohanes tidak pernah menulis tentang pembaptisan, pencobaan, itu tidak ditulis oleh Yohanes. Tetapi soal mujizat yang pertama, pelayanan yang di Judea, kunjungannya ke Samaria, itu ditulis oleh Yohanes. Dan Matius, Markus, Lukas tidak menuliskan itu. Pelayanan di Galilea sama-sama menulis. Kunjungan Yesus ke Yerusalem itu juga hanya ditulis oleh Yohanes. Pelayanan Yesus di Perea dan Yudea semua mereka menulis. Peristiwa minggu terakhir mereka semua menulis. Sesudah kebangkitan mereka semua menulis sama. Nah, inilah perbandingan daripada pelayanan Tuhan Yesus dalam kitab Injil. Jadi kalian supaya bisa nanti membedakan mana yang duluan, lalu mana-mana saja yang tidak ada di dalam kitab keempat Injil itu, dan mana yang sama. Ini dulu penjelasan saya di awal ini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada? Apakah jelas? Sambil minum, atau kalau ada di situ makanan, silakan makan, nggak apa-apa. Menambah apa kan? Menambah energi. Saya makan apa namanya ini? Buku. Ada yang bertanya, silakan. Bagaimana Erwin? Mengerti apa yang saya jelaskan ini? Ngerti. Bisa ya? Nirwana bagaimana? Mengerti, Pak. Nah, apakah kalian sudah bisa nanti menjelaskan apa itu Injil sinoptik? Lalu mana yang lebih dahulu ditulis? Apakah Injil Matius ditulis duluan atau Markus? Jadi walau Matius pertama ditulis, urutannya tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan berarti Matius yang lebih dahulu menulis. Jadi makanya kita perlu belajar teori sumber. Teori sumber itu tadi ada 4 sumber dari Injil: Markus, Quelle, Matius, dan Lukas. Membuktikan bahwa Markus yang lebih dulu menulis itu tadi soal sumbernya. Matius itu 47% menggunakan Markus sebagai sumber tulisannya. Sementara Lukas dia menuliskan 28% tadi. 28% mengutip Markus sebagai sumber. Itu membuktikan bahwa Markus lebih dulu ditulis. Sementara Markus tidak satu ayat pun dia mengutip dari Matius dan Lukas. Itu ya. Jadi kalau nanti kalian ditanya oleh siapapun, mana yang lebih dulu tulis? Matius, Markus, Lukas, Yohanes dari keempat Injil sinoptis itu. Wah, nanti kalian lancar menjelaskannya kan? Nah, itu. Jadi sumber Quelle itu sumber lain ya. Jadi sumber utama itu adalah Markus. Nah, jadi memang Markus itu saya katakan tadi pendek,
tapi bahasanya memang ya rendahan ya, karena dia bahasanya kepada tentara. Tentara kan tidak perlu bahasa-bahasa tinggi, tidak perlu bahasa-bahasa yang filsafat ya. Namanya pun tentara. Siap dan laksanakan, kan gitu kan. Tembak, tembak, ya kan? Mundur, mundur. Jadi tidak perlu berdasarkan undang-undang nomor sekian maka kita harus maju berperang, nggak perlu itu. Kalau Lukas kan seperti itu, detail sekali. Nah, Matius juga gitu. Tapi kalau Markus tidak. Markus ini lebih injili dia, lebih harismatik. Tapi kalau Matius, Lukas, Yohanes ini lebih gereja-gereja yang harus utama ya, saklek gitu ya. Aturan-aturannya tinggi. Oke, ada lagi? Kalau tidak biar kita lanjutkan. Izin tanya, Pak. Ya. Di mana para murid atau pengikut itu menulis Alkitab itu, Pak? Menuliskan perjanjian baru itu, Pak. Nah, tadi kan sudah disebut tadi ini ya. Markus ditulis di Roma tahun 60. Matius ditulis di Yerusalem tahun 65. Kemudian Lukas ditulis di Kaisarea tahun 60. Nah, jadi sudah jelas ya tahun-tahunnya. Jadi Quelle sumber-sumber itu di Antioquia. Nah, jadi inilah keempat sumber untuk penulisan Injil sinoptik. Jadi Markus, Quelle, Matius, dan Lukas. Jadi kalau kita gambarkan dia sebenarnya seperti ini. Jadi Markus itu di tengah, baru ini Markus ya. Lalu Matius di atas, Lukas di bawah. Jadi nanti Markus tambah Quelle. Nah, Matius itu mengambil sumber dari Markus dan dari Quelle. Lukas mengambil sumber juga dari Markus dan Quelle. Ini ya. Jadi sumber utama mereka sebenarnya ya ini, Markus dan Quelle, baru dirinya sendiri. Jadi seperti ini. Sementara Markus tidak pernah mengutip dari Matius, dan juga dia tidak pernah mengutip dari Lukas. Nah, jadi kalau bagannya sederhana sebenarnya seperti ini. Markus tambah Quelle itu digunakan sebagai sumber dari Matius. Ini tadi 47% ya. 47% dia menggunakan dari Markus. Sementara ini 28% dari Markus. Baru dari Quelle si Matius 23%. 23%. Dan Lukas 21%. Nah, dari sini kita lihat memang Matius itu dari dirinya sendiri hanya menggunakan data 30%. Tetapi Lukas dari dirinya sendiri, sumber itu dari dirinya sendiri, artinya karangannya sendiri, 51%. Makanya Injil Lukas itu banyak dipengaruhi oleh dirinya.
50% itu dari dirinya. Kitab lain yang ditulis oleh Lukas adalah Kisah Para Rasul. Jadi kalau kalian baca nanti Kisah Para Rasul, itu detail sekali. Kronologinya detail. Karena yang menulis itu seorang dokter, seorang tabib. Oke, begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak mau bertanya Silakan. soal evangelium sama epistel itu, seperti yang kita lihat di gereja-gereja kan Pak, masih banyak menggunakan tulisan begitu Pak. Saya mau bertanya, apakah ada sejarah evangelium sama epistel itu, maka sehingga di gereja-gereja ditulis seperti itu Pak? Begitu Pak. Dalam tradisi ibadah dulu, ya, setiap ibadah di gereja-gereja perdana itu harus membaca surat-surat kiriman Paulus. Jadi dibuatlah epistel. Itu surat kiriman Paulus. Lalu ketika berkhotbah, karena itu kabar baik tadi, dibuatlah itu evangelium. Nah, kalau itu oke lah, kabar baik. Tapi sebenarnya evangelium itu kan kabar baik tentang Yesus saja. Kalau kita mau jujur, arti evangelium, kabar baik tentang Yesus, tentang berita tentang Yesus. Tapi kalau evangelium misalnya nanti dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 12, itu kan keberangkatan Abraham dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian gitu. Itu kan bukan cerita tentang Yesus. Maka tidak cocok evangelium dari Kejadian 12 atau dari Yesaya atau dari Daniel atau dari Maliaki. Karena kabar baik tadi evangelium itu artinya kabar baik tentang Yesus. Nah, epistel itu yang dibaca di gereja perdana itu adalah surat-surat kiriman Paulus itu tadi. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Tesalonika, 1 Tesalonika, Filipi, Galatia, Efesus. Itu yang dibaca. Supaya apa? Supaya mereka mengingat-ingat pesan nasihat dari Paulus. Tapi kalau dibuat misalnya epistel, marilah kita baca epistel dalam minggu ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai 10. Itu kan tidak benar. Karena epistel itu sendiri tadi definisinya adalah surat kiriman Paulus. Tapi yang dibaca di gereja adalah Pengkhotbah. Yang dibaca di gereja adalah Yunus. Nah, tidak cocok. Makanya kalau kami tidak menggunakan itu lagi. Sudah bacaan Alkitab atau khotbah. Nah, misalnya saya tunjukkan dulu ini almanak di KPA. Almanak di KPA. Berapa sekarang? Bulan September. Bentar, ini sedang membuka. Nah ini, almanak di KPA. Nah ini. Jadi kami sudah menggunakan istilah Jamita. Bukan lagi F. Baru Sibasaon. Artinya ayat-ayat Alkitab yang mau dibaca. Bukan lagi F. Karena tidak pas artinya tadi. Ya semua ini nanti. Tidak lagi pakai F. Tidak lagi pakai F. Nah, ini kan. Nanti hari Minggu tanggal 12 misalnya. Kan Jamita Sibasaon. Jadi tidak ada lagi F. Nah itu, jadi artinya
Dulu mungkin di awal-awal oke lah, ya, kekristenannya. Tapi kalau sudah kita belajar, sudah tahu istilah yang benar, jangan lagi digunakan. Sama seperti Evorus kan. Evorus, tahu artinya Evorus? Itu pembantu superintenden. Pembantu superintenden itu Evorus. Superintenden di kita itu Pareses. Jadi Evorus itu pembantu Pareses. Itu aslinya. Tapi di kita, Evorus itu pimpinan gereja. Pimpinan gereja dalam bahasa aslinya itu bishop. Itu pimpinan gereja, bishop. Evorus itu, kalau Jerman, itu pembantunya Pareses itu. Jadi dulu waktu tenaga penginjil datang, RNG datang, Momensen datang, kemudian Johannes Warneck datang, lalu mereka memimpin penginjilan tanah Batak, yang dibuat oleh Jerman lah mereka itu, karena mereka pembantu dari Jerman kan. Lalu mandirilah gereja kita, pimpinan tertingginya dipakai Evorus. Nah itulah sekarang kita gunakan. Lalu beberapa gereja merubah, sadar mereka artinya Evorus itu bukanlah pimpinan gereja, diganti mereka lah bishop. Misalnya GKPI pakai bishop, GKPPD pakai bishop. Kecuali kalau GBKP memang karena dia Calvinis kan pakai moderamen ya. Tapi yang gereja-gereja Lutheran itu seharusnya mengganti Evorus itu bukan lagi istilah pimpinan gereja, maunya itu pakai bishop. HKI dulu diperjuangkan oleh pendeta langsung Sitorus dulu itu supaya mengganti dengan bishop, tapi nggak jadi ya. Nah, itu soal terminologi ya, soal istilah. Nah sama seperti misalnya gini, kita gereja-gereja sekarang memakai vikaris. Apa itu vikaris? Menurut kalian apa vikaris? Kalau kalian dengar vikaris, apa artinya vikaris? Vikar pendeta misalnya, vikar. Apa artinya vikar? Apa artinya vikar? Kayak pendeta. Apa artinya vikar? Yang kalian didengar, kalian kan ada di gereja-gereja, kalian ada vikar kan? Vikar itu siapa? Tapi pelatih apa kayak gitu Pak? Apa? Mahasiswa yang PTN Pak. Enggak, kalau mahasiswa enggak bisa dibilang vikar. Calon pendeta Pak, yang udah calon pendeta kan? Nah, calon pendeta kan paling kita buat ya. Kalau ada pendeta praktik ya, pendeta praktik, vikar lah itu, disebut vikar. Dalam bahasa aslinya, vikar artinya itu associate pastor. Associate pastor. Associate pastor itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya itu pendeta diperbentukan. Pendeta diperbentukan itu sudah ditahbis atau belum? Pendeta pembantu sudah ditahbis atau belum? Sudah. Pendeta diperbentukan itu sudah ditahbis, sudah pendeta itu. Dia bukan pendeta resort, tapi diperbentukan di resort. Dia bukan ketua klasis, tapi diperbentukan di klasis. Itu sudah pendeta itu. Itu namanya associate pastor. Itu vikariat. Dia itu sudah pendeta. Membantu pendeta senior. Istilah di sini, pendeta resort. Atau preses, atau korwil. Dia membantu pendeta itu. Tapi di kita, vikar itu menjadi calon pendeta atau pendeta praktik. Coba terjemahkan. Vikar, tadi pendeta diperbentukan, pendeta. Vikar pendeta. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Vikar pendeta itu berarti pendeta diperbentukan pendeta. Tidak pas.
Makanya kalau kami tidak mau lagi menggunakan vikar, kami gunakan calon pendeta. Itu lebih pas. Jadi vikar itu tidak pas dengan kita. Jadi calon pendeta itulah lebih pas. Yang paling lucu lagi dibuat lagi vikar situa. Makin rancu lagi. Atau vikar Bible Bro, makin rancu lagi. Kalau vikar sintua, coba kita terjemahkan. Vikar tadi adalah pendeta diperbentukan sintua. Makin kacau lagi. Nah ini makanya tadi saya katakan sering bahasa itu tidak pas. Evangelium, epistel gitu ya, nggak pas. Nantilah kalau kalian sudah di gereja nanti pelan-pelan kalian sampaikan di gereja kalian ya, robahlah ini salah rupanya ini. Gitu ya. Perubahan itu kan perlu membutuhkan tenaga muda. Oke, kita lanjut ya. Nanti banyak nanti melenceng sekarang kalau membahas apa ini, jadi banyak nanti yang lari-larinya. Tidak fokus lagi nanti kita. Oke, kita lanjut ya. Tadi perbandingan sudah saya sampaikan. Nah, kehidupan Yesus Kristus. Nah, dari keterangan yang didapatkan dalam kitab-kitab Injil dan juga tulisan oleh sejarawan Yahudi, misalnya Yosefus, dan ciri-ciri tradisi yang beredar di zaman itu, maka kehidupan Yesus itu bisa diringkaskan sebagai berikut. Silsilah Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bicara silsilah Tuhan Yesus, itu dibaca di Matius. Maka kita akan menemukan kronologi dari silsilah Tuhan Yesus. Kemudian tahun kelahiran. Itu bisa dibaca dalam Matius 2 ayat 1. Nah, kalau menurut Matius 2 ayat 1, Herodes Agung mati pada tahun 4 sebelum Masehi, maka dapat dipastikan Yesus lahir sebelum 4. Tahun 4 sebelum Masehi. Jadi Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi. Itu menurut Matius 2 ayat 1. Sementara menurut Lukas 2 ayat 1 sampai 2, dan juga ini dibenarkan oleh Yosefus ya, bahwa memang pernah ada sensus diselenggarakan pada permulaan tarikh Masehi. Dan seorang yang bernama Quirinius yang dikirim ke Syria dan Yudea untuk tugas itu. Tetapi kalau itu benar, maka tahun kelahiran Yesus itu adalah tahun 6 sampai 7 Masehi. Ini sebelum Masehi, tahun 4. Tapi kalau menurut Lukas, Yesus lahir itu telah tahun 6 sampai 7 Masehi. Sementara data Lukas 3 ayat 1, Tiberius menjadi penguasa kekaisaran Romawi pada tahun 14 Masehi. Tahun ke-15 adalah tahun ke-12 Masehi. Tiberius pengusaha kekaisaran Romawi pada tahun 14. Tahun ke-15 adalah tahun 12 Masehi. Tetapi menurut data diketahui bahwa Tiberius sudah memegang kekuasaan 3 tahun sebelumnya. Dari 3 tahun sebelum 14, sehingga dapat disimpulkan pada tahun 25 sampai 26 Masehi. Sehingga Tuhan Yesus berumur 30 tahun pada tahun ini. Jadi kelahirannya kalau Yesus berumur tahun 26 Masehi, 30 tahun, maka tahun kelahiran Yesus itu tahun 5 sampai 4 sebelum Masehi. Artinya sebelum Herodes meninggal. Nah ini kan masih perbincangan data-data yang ditulis oleh Matius, Lukas, dan ahli sejarah Romawi Yosefus. Nah, kemudian masa muda Tuhan Yesus. Sebentar ya.
Oke, karena ada tugas anak ke sekolah untuk mengambil hadiahnya, karena dia juara 3, harus diambil hadiahnya ke sekolah. Jadi itu makanya persiapan. Oke ya, saya teruskan ya. Jadi masa muda Yesus itu memang tidak ada data yang bisa dikumpulkan tentang masa kanak-kanak Yesus. Jadi tidak ada data ya tentang masa kanak-kanak Yesus. Tapi dari Injil Lukas, latar belakang tradisi Yahudi dapat disimpulkan bahwa keluarga Yesus mengikuti tradisi Yahudi. Yesus itu mengikuti tradisi Yahudi. Yesus disunat, kemudian dibawa ke bait suci, kemudian ditebus, dan juga ada pentahirannya. Nah, ini tradisi dilakukan oleh Yesus dan keluarganya. Kemudian karena ancaman Raja Herodes, dia dibawa oleh orang Majus, dituntut untuk membawa keluarganya meninggalkan Betlehem, mengungsi ke Mesir. Kemudian setelah Herodes mati, baru mereka kembali ke Yerusalem. Nah, kemudian Yusuf adalah seorang tukang kayu. Baru kemudian Yesus tidak berasal dari keluarga kaya, tapi dia mempunyai pendidikan yang cukup baik. Yesus memiliki pendidikan yang cukup baik. Bahkan dia dapat berbahasa dan membaca bahasa Ibrani. Jadi Yesus itu bisa membaca dengan baik bahasa Ibrani. Kemudian dia dibesarkan di Galilea, di mana di Galilea itu banyak tinggal orang Yahudi. Dia bisa berbicara 3 bahasa. Bahasa Aram, ini bahasa ibunya, kemudian bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kemudian satu-satunya data tentang masa muda Yesus adalah ditemukan dalam Lukas 2, 40-52, ketika dia berusia 12 tahun, mengunjungi bait Allah. Pengetahuannya tentang PL sangat mencengangkan para ahli. Jadi dia benar-benar ahli dalam kitab-kitab suci, karena dia tahu tentang perjanjian lama. Baru dia dibaptis pada usia 30 tahun, dan kemudian sejak itu mulailah dia melakukan tugasnya, ya, melakukan tugas pelayanannya. Mulai pelayanan di Yudea, kemudian pelayanan di Galilea, kemudian pelayanan di daerah Perea, kemudian minggu terakhir kematian Yesus. Jadi nanti ini bisa kalian baca bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Baru kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kisah hidupnya ya, secara ringkas, mulai pelayanannya sampai pada kebangkitan, bahkan kenaikannya ke surga. Selama hidupnya Yesus diberi gelar. Yang pertama dia anak manusia, kemudian disebut Mesias, disebut dengan anak Allah, ya, anak Allah, dan dia disebut Tuhan. Ini gelar-gelar yang diterima oleh Yesus. Kemudian jabatan yang disandang kepada dia sebagai nabi, juga sebagai imam, dan sebagai raja. Nah, inilah soal kehidupan Tuhan Yesus. Nanti silakan membaca lebih dalam. Materi ini akan saya kirimkan untuk dibaca lebih dalam. Demikian dulu ya, karena ada tugas saya tidak akan buka diskusi lagi. Mohon maaf. Kita jumpa minggu depan lagi. Baik, silakan Winta menutup dengan doa. Silakan pilih salah satu di antara kita untuk berdoa. Kami minta teman kami Sania untuk bawa doa penutup kita. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini. Pada siang hari ini kami telah selesai belajar, kiranya apa yang
diterangkan oleh dosen kami, dapat kami cerna, dapat kami pakaikan di kehidupan kami sehari-hari, dan dapat menjadi bekal di masa depan kami. Bapak, seluruh aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya ini doa anakmu yang kurang sempurna, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke ya. Horas menjejuah Yahobu. Bujur sawagele. Pak.